hari ini aku akan membahas seputar spiritual awakening karena ternyata banyak sekali dari teman-teman yang mengalami spiritual awakening tapi tidak sadar atau tidak tahu, dan banyak juga yang sebenarnya tidak mengalaminya tapi ngaku-ngaku bahwa dia itu sudah mengalami spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Nah, anyway, kita langsung lihat saja perilaku apa saja yang terjadi ketika kita mengalami spiritual awakening. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Yang pertama itu adalah dia mulai merasakan nyaman dengan sendiri atau kesendiriannya itu. Jadi biasanya orang-orang yang sudah beneran spiritual awakening, dia nggak akan penting lagi untuk merayakan party weekend misalnya, atau work-life balance misalnya, atau mungkin New Year's Eve. Perayaan Halloween dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kalau beneran sudah spiritual awakening, dia akan merasa lebih nyaman untuk berada sendiri dengan dirinya sendiri. Mungkin bisa melakukan meditasi, atau mungkin melakukan qigong, atau ke hutan aja peluk pohon, terus merasakan aura-aura di sekitar dia dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, orang itu mulai memperhatikan apapun yang keluar masuk atau berhubungan dengan panca indera dia dan juga pikiran dia. Jadi apapun yang dipikirkan itu dia selalu koreksi ya. Misalnya kita suka berpikir yang jelek, kita koreksi, atau namanya mental diet. Nah, begitu juga yang misalnya panca indera itu kan mulut ya. Apa yang keluar masuk sama mulut kita itu juga harus diperhatikan. Misalnya apa yang kita ucapkan. Jadi banyak sekali aku lihat orang yang katanya spiritual awakening tapi dia masih suka swearing, terus kalimatnya itu yang oh my god. Anyway, terus makanan. Orang yang spiritual awakening itu biasanya dia berpikir bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam dirinya atau dikeluarkan itu kan energi ya. Segala sesuatunya kan bersifat energi. Jadi makanan pun dia pilih-pilih. Dia akan selalu memilih makanan yang benar-benar memiliki energi murni, yang akan membantu badannya untuk memiliki energi yang lebih tinggi lagi. Karena level of consciousness-nya kita itu kan tinggi. Nah, kenapa dia tinggi itu artinya kita harus memproduksi energi yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya kita tidak dibantu dengan makanan itu tadi, balik lagi, pasti kita tidak bisa lebih bervibrasi yang tinggi karena kita akan lemes, capek, dan lain sebagainya. Apalagi kalau makanan yang dimakan itu tidak ada manfaatnya, misalnya makanan olahan, atau mungkin makanannya itu justru banyak sekali bahan pengawetnya atau bahan-bahan yang mempersulit proses pencernaan kita untuk bekerja dan mempengaruhi badan kita. Intinya, orang yang beneran spiritual awakening, dia tidak akan makan junk food atau mie instan atau seperti itu, karena dia akan mikir resikonya. Jadi pasti dia akan mencari segala sesuatu yang fresh, misalnya sayur dan buah. Nah, buah itu juga kan biasanya disebut sebagai God's candy atau permennya Tuhan ya. Jadi tidak disarankan untuk makan banyak buah walaupun buahnya fresh atau mentah. Nah, jadi aku saranin teman-teman, kalau misalnya aku suka buah itu gimana ya, cari buah yang tinggi ya atau sangat dekat dengan matahari. Semakin dia mendekati matahari itu kan semakin energinya semakin besar karena lebih ekstrak dari sinar matahari itu sendiri ya kan, distil dari cahaya sinar matahari itu. So anyway, misalnya mangga atau kelapa kayak gitu. Nah, untuk sayur itu bebas. Nah, sama halnya dengan hidung, apa yang masuk melalui hidung kita itu juga harus diperhatikan. Misalnya parfum. Jadi parfum itu kan nggak semuanya asli, natural, dan baik ya. Aku nggak ngerti, teman-teman mungkin biasa aja. Aku dulu juga gitu, biasa aja kalau pakai parfum yang asal mereknya keren, bagus gitu, aku pasti beli atau branded gitu. Nah, sekarang belum lama aku nemu lagi itu koleksiku. Aku pakai, aku ngerasa itu panas, nggak nyaman, dan bikin aku uring-uringan, pusing kayak gitu. Sama halnya dengan yang ke kulit, karena kulit kita adalah organ besar dari diri kita. Jadi hati-hati, jangan sembarangan asal pakai skincare dan lain sebagainya. Begitu juga dengan telinga. Apa yang masuk ke telinga kita? Misalnya kita mendengarkan sebuah ceramah yang bagus, bermutu, ada value-nya, tapi musik yang mendasarinya itu adalah berada di frekuensi yang salah. Misalnya 440 ya, 440 itu kan frekuensinya perang. Jadi kita akan merasa was-was, nggak nyaman, nggak tenang. Yang berikutnya itu adalah open mind. Nah, open mind itu kan artinya bersedia menerima ide-ide baru dan tidak
tidak berpihak. Nah, banyak sekali orang yang biasanya bilang aku open mind kok, aku open mind gitu. Ujung-ujungnya hanya cuma karena dia melakukan misalnya sesuatu yang di luar pada umumnya gitu kan. Tapi giliran dikasih informasi yang beda, itu langsung berubah, langsung menjelek-jelekan di belakangku atau dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan besar teman-teman nggak tahu apa yang sebenarnya open mind itu ya. Open mind itu bukan karena kamu melakukan seks bebas yang aneh-aneh dari pantat atau bagaimana ya, tapi lebih ke kamu bisa menerima apapun itu tanpa berpihak apapun itu. Jadi open mind aja apapun itu gitu kan. Misalnya ada orang yang ngomongin oh ini berbahaya, itu berbahaya, terima aja, open mind aja. Kalau misalnya kamu nggak percaya, kamu searching sendiri, kamu cari tahu sendiri, dan kamu mengambil keputusan untuk dirimu sendiri, bukannya yang langsung ditolak, dia itu bla 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 dan negatif. It's not open mind, alright darling. Nah, yang selanjutnya itu adalah tidak mudah tunduk pada otoritas. Nah, ini besar sekali. Jadi banyak orang yang bilang aku sudah spiritual awakening, tapi masih tunduk sama otoritas. Itu artinya kamu masih memposisikan dirimu sebagai victim. Ketika orang sudah mengalami yang namanya awakening itu tadi, dia itu kan terbangun dari apa? Terbangun dari tidurnya itu seperti apa? Bahwa segala sesuatunya itu ya this is it gitu kan. Tapi kalau kita udah bangun, kita tahu bahwa it's just a game darling, it's just a game, everything is just a game, it's a dream. I've had people go through the death experiences, and after they've died and they're on the spirit side, they look back at the life and they'll say it was just a play. So you are the producer, director, and actor in your own play. You're also the script writer. Semua ini adalah mimpi. Dia itu awalnya kan kalau di Hermetic Principle itu kan mentalism ya, atau segala sesuatunya itu di pikiran kita dulu. Dari pikiran kita baru akan kita ciptakan untuk menjadi kenyataan atau memanifestasikan. Nah, itu artinya segala sesuatunya, orang, otoritas, terserah lah ya, apapun itu. Itu pun memainkan peran mereka sesuai dengan apa yang ada di mental mereka, dan everything is just a game. The government is to generate fear. As long as they can generate fear, they will keep you suppressed. So you don't buy into it. Think for yourself. Jadi biasanya orang yang sudah spiritual awakening, dia tidak akan mudah tunduk terhadap otoritas. Nah, yang terakhir itu adalah biasanya orang-orang yang sudah spiritual awakening, dia akan memiliki mimpi yang sangat vivid atau sangat jelas, bahkan dia sendiri bingung ini beneran atau mimpi. Jadi udah mulai kabur. Kembali lagi, segala sesuatunya itu is a dream, right? It's a game. Jadi apapun yang ada di dalam mimpimu itu biasanya akan datang di kehidupan sehari-hari ya, walaupun mungkin ceritanya berbeda, tapi itu hanya simbol cara subconscious kita berbicara dengan kita. Nah, mungkin kapan-kapan aku akan membahas lebih dalam lagi seputar ini dari The Law of One. Jadi bahwa segala sesuatunya itu akan terkoneksi dengan diri kita melalui alam bawah sadar kita. Nah, cara yang paling gampang alam bawah sadar kita atau PBS kita, pikiran bawah sadar ini berkomunikasi itu biasanya lewat mimpi. Dia akan kasih tahu apakah jalanku benar atau jalanku tidak benar melalui mimpi itu ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang sering sekali bermimpi yang kayaknya beneran tapi ternyata cuma mimpi, atau mungkin malah bingung tadi itu mimpi apa beneran. Nah, congratulations, karena ternyata teman-teman itu sudah mengalami spiritual awakening. Jadi semangat, terus maju, banyak-banyak belajar. Segala sesuatunya berawal dari knowledge. Dari knowledge itu nanti kita akan lakukan untuk dipraktekkan. Dari dipraktekkan itu kita akan mendapatkan pelajaran, ya kan? Apapun itu ya, entah itu nabrak tembok, entah itu bangkit kembali, pokoknya pelajaran kan. Nah, dan itu tujuan kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita banyak mengkoleksi, aku suka bilangnya itu marble, dir bahasa Jawanya, atau kelereng. Nah, kelerengnya itu kita yang namanya pengalaman itu tadi ya, pengalaman pahit, pengalaman manis, apapun itu. Nah, semakin kita pintar dalam mengambil pelajaran, semakin banyak kita koleksi marble kita. So anyway guys, udah malam sekali di sini, udah jam 9 malam. So seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.